Satu hari sebelum Taipei Open dimulai, PBSI tiba-tiba mencoret dua nama penting, termasuk Awi Farhan. Dan keputusan ini bikin banyak pihak terdiam dan bertanya-tanya, ada apa sebenarnya di balik langkah mengejutkan ini? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu menyuguhkan kabar dan ulasan paling panas seputar dunia bulu tangkis Indonesia. Di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang cukup mengejutkan dan pastinya bikin penasaran, yaitu daftar skuad Indonesia yang akan bertarung di Taipei Open 2025. Tapi tunggu dulu, ada satu nama yang hilang dan bikin banyak orang bertanya-tanya. Siapa dia dan kenapa bisa absen? Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Langsung ke intinya, Taipei Open 2025 adalah turnamen bergengsi dalam kalender BWF Tour Super 300. Ajang ini akan berlangsung di Taipei Arena mulai dari tanggal 6 hingga 11 Mei. Total hadiah yang diperebutkan mencapai $240.000 Amerika, atau kalau dirupiahkan, kurang lebih 3,8 miliar rupiah. Sebuah angka yang pastinya jadi daya tarik tersendiri bagi para pemain top dunia untuk unjuk gigi. Awalnya, Indonesia sudah menyiapkan 16 wakil untuk tampil di turnamen ini. Tapi, hanya satu hari sebelum pertandingan dimulai, muncul kabar mengejutkan. Dua nama mendadak dicoret dari daftar, Awi Farhan dan Yohannes Saud Marcelino. Ya, kalian gak salah dengar. Awi Farhan, si rising star tunggal putra Indonesia, tidak akan tampil di Taipei Open kali ini. Keputusan ini tentu mengundang tanya besar, karena Awi sebelumnya digadang-gadang bakal jadi andalan di sektor tunggal putra. Dengan dicoretnya Awi dan Yohannes, skuad Indonesia yang awalnya 16 pemain menyusut, jadi hanya 14 wakil saja. Dan dampaknya terasa cukup signifikan, terutama di sektor tunggal putra yang kini hanya diwakili oleh satu nama, Muhammad Zaki Ubaidillah. Zaki akan memikul harapan Indonesia sendirian di sektor yang selama ini dikenal penuh persaingan ketat. Ini tentu bukan tugas mudah, tapi di balik itu ada peluang besar untuk tampil mengejutkan. Lanjut ke sektor tunggal putri, Indonesia mengirimkan dua nama, Esther Nurumitri Wardoyo dan Komang Ayu Cahyadewi. Kedua pemain ini dikenal punya semangat juang tinggi dan performa yang cukup menjanjikan di beberapa turnamen terakhir. Meskipun belum masuk ke jajaran elit dunia, mereka bisa jadi ancaman serius jika tampil konsisten dan tanpa beban. Di ganda putra, hanya ada satu pasangan yang dibawa yaitu Yeremia Rambitan dan Rahmat Hidayat. Pasangan ini tentu menarik perhatian karena merupakan kombinasi dari pengalaman dan energi muda. Yeremia yang sudah malang melintang di turnamen besar akan berduet dengan Rahmat yang penuh semangat dan teknik tinggi. Kolaborasi keduanya bisa menjadi salah satu senjata rahasia Indonesia di Taipei Open. Sektor ganda putri pun tidak terlalu ramai. Hanya ada dua pasangan yang dibawa ke Taipei. Apriani Rahayu berduet dengan Feby Setianingrum, serta pasangan muda Rachel Alessia Rose dan Melisa Trias Puspitasari. Nama Apriani tentu tak asing lagi di telinga penggemar bulu tangkis tanah air. Setelah sebelumnya bersinar di berbagai ajang internasional, kini dia mencoba peruntungan baru dengan pasangan yang lebih muda. Duet ini patut ditunggu apakah bisa langsung klop dan mendulang prestasi. Dan inilah yang paling mencolok, sektor ganda campuran. Indonesia all out di sektor ini dengan menurunkan 8 pasangan sekaligus. Ya, kamu gak salah dengar. 8 wakil. Mulai dari pasangan senior seperti Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya, hingga pasangan muda seperti Marwan Farza dan Aisyah Salsabila Putri. Tidak ketinggalan ada duet Maud Siti Fadia yang biasanya bermain di sektor ganda putri. Kini tampil di ganda campuran bersama Dejan Ferdinansyah. Ini adalah strategi menarik, karena sektor ini seringkali jadi kunci poin di turnamen beregu maupun individual. Tidak hanya itu, nama-nama seperti Adnan Maulana dan Indah Cahya, serta Bobby Setiabudi yang berduet dengan Melati Daeva juga memberi warna baru. Kombinasi pemain muda dan senior ini memberi kesan bahwa PBSI sedang melakukan banyak eksperimen untuk menemukan pasangan paling ideal. Ini juga jadi pertaruhan penting. Apakah strategi banyak wakil di sektor ganda campuran bisa berbuah manis? Namun yang jadi catatan adalah absennya Awi Farhan. Sampai saat ini belum ada penjelasan resmi mengapa Awi tak ikut serta. Apakah karena alasan teknis, cedera, atau strategi jangka panjang PBSI? Yang jelas, keputusan ini cukup mengejutkan mengingat performa Awi belakangan sedang naik daun. Kita tentu berharap ini hanya bagian dari strategi rotasi dan bukan karena masalah serius. Penurunan jumlah wakil, terutama di sektor tunggal putra, memang membuat banyak fans bertanya-tanya.
Tapi kita juga harus percaya pada proses. PBSI tentu punya pertimbangan tersendiri, dan ini bisa jadi panggung bagi pemain-pemain muda lainnya untuk unjuk kemampuan. Air mata, keringat, dan pengorbanan Fadia di dua laga krusial tetap tak mampu menyelamatkan Indonesia dari tragedi memilukan di semifinal Piala Sudirman 2025. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Halo Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update soal kabar panas dan mendalam dari dunia bulu tangkis, baik dalam negeri maupun mancanegara. Hari ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya bikin dada sesak buat para pencinta bulu tangkis tanah air. Indonesia harus mengubur harapan untuk melangkah ke final Piala Sudirman 2025. Yap, kabar ini datang dari Xiamen Feng Huang Gymnasium, tempat berlangsungnya laga semifinal antara Indonesia melawan Korea Selatan. Pertarungan panas ini berakhir dengan skor dramatis, 2-3, untuk kemenangan tim Korea Selatan. Semuanya terjadi Sabtu kemarin, tanggal 3 Mei. Harapan besar sempat tumbuh saat Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2, setelah sempat tertinggal 1-0, dan kemudian 1-2. Tapi sayang, pada partai penentu, nasib tidak berpihak kepada ganda putri Indonesia, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Menghadapi pasangan tangguh peringkat 3 dunia asal Korea, Baek Hana dan Lee So-hee, Tiwi dan Fadia harus mengakui keunggulan lawan. Pertandingan berlangsung ketat selama 1 jam 31 menit, dan harus ditentukan lewat rubber game. Sayangnya, hasil akhir mencatat skor 10-21, 21-18, dan 15-21 untuk kemenangan Korea. Tiwi, dalam keterangannya setelah laga, menyampaikan rasa terima kasih kepada Fadia karena sudah bermain 2 kali di hari yang sama. Bayangkan, Fadia turun di ganda campuran pada partai pertama, lalu kembali turun bersama Tiwi di partai penentu ganda putri. Itu bukan cuma soal stamina, tapi juga mental dan konsentrasi tingkat tinggi. Fadia pun turut menyampaikan permintaan maaf kepada publik Indonesia karena belum bisa menyumbangkan poin, meski sudah memberikan segalanya di lapangan. Perlu diketahui, pasangan Tiwi dan Fadia sebenarnya bukan pasangan tetap. Biasanya, Tiwi berpasangan dengan Febriana Dwi Puji Kusuma, sementara Fadia dengan Lani Tria Mayasari. Namun, karena strategi dan kebutuhan tim, keduanya dipasangkan di laga krusial ini, dan meskipun bukan pasangan reguler, mereka mampu memberi perlawanan keras kepada pasangan Korea. Terbukti, Baek dan Lee harus bekerja keras hingga rubber game untuk menundukkan pasangan Indonesia. Tiwi menjelaskan bahwa di game pertama, mereka terlalu mengikuti pola main lawan yang cenderung lambat. Permainan seperti itu justru membuat pasangan Korea semakin solid dan sulit dibongkar. Di game kedua, Tiwi dan Fadia bermain lebih agresif dan sukses memaksa game ketiga. Tapi di game penentuan, segalanya benar-benar diuji. Bukan cuma fisik, tapi juga teknik dan, yang paling berat, mental bertanding. Lalu gimana jalannya pertandingan sebelumnya? Di partai pembuka, Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia yang turun di sektor ganda campuran harus menyerah dari pasangan Korea, Seo Sung-jae dan Che Yu-jung, dengan skor 10-21 dan 15-21. Kekalahan ini jadi pukulan awal buat Indonesia. Untungnya, di partai kedua, Alwi Farhan tampil luar biasa. Setelah kalah di game pertama 16-21, Alwi bangkit dan menghajar Cho Gyeonyeop 21-8 2 kali berturut-turut. Skor pun imbang 1-1, dan Indonesia kembali punya harapan. Sayangnya, harapan itu kembali goyah ketika Putri Kusuma Wardani harus mengakui keunggulan An Se-yang di sektor tunggal putri. Pertarungan itu berakhir dengan skor 18-21 dan 12-21. Namun semangat pantang menyerah ditunjukkan oleh ganda putra Bagas Maulana dan Muhammad Shohibul Fikri. Mereka menyelamatkan peluang Indonesia dengan kemenangan dramatis atas Kim Won-ho dan Seo Sung-jae. Setelah menang di game pertama 21-18, kalah di game kedua 13-21, dan akhirnya menang dengan skor epik 25-23 di game ketiga. Dengan skor imbang 2-2, beban berat pun jatuh ke pundak Tiwi dan Fadia di partai kelima. Meskipun mereka sudah tampil maksimal, hasil akhir belum berpihak kepada mereka. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dan gagal melaju ke partai final Piala Sudirman tahun ini. Tapi Sobat Catatan Badminton, mari kita tetap berikan apresiasi setinggi-tingginya untuk perjuangan para pemain. Mereka sudah memberikan yang terbaik, bertanding habis-habisan, dan membawa semangat merah putih sampai titik akhir. Kegagalan ini bukan akhir, tapi sebuah pelajaran dan motivasi untuk bangkit lebih kuat di turnamen-turnamen berikutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Catatan Badminton, yuk tekan tombol subscribe-nya sekarang juga.
Aktifkan lonceng notifikasi supaya gak ketinggalan update terkini seputar dunia bulu tangkis. Jangan lupa juga like, komen, dan share video ini biar semangat bulu tangkis di Indonesia makin membara. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, tetap dukung atlet-atlet kita. Karena dari lapangan-lapangan inilah harapan juara dunia lahir. Salam olahraga dan semangat terus, Indonesia!